Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur karena banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan kasih-Nya yang sempurna terus dinyatakan dalam hidup kita. Sebab itu kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan selalu baik bagi kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang indah, yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Banyak hal yang telah Kau perbuat, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan akan Engkau. Sebab sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang Ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain hanya Engkau. Rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Rancangan-Mu ajaib, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami, dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami anugerahkan Engkau Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih luar biasa bagi kami. Engkau tetap sama dan Engkau tak pernah berubah. Selamanya Kau Allah, selamanya Kau tetap Allahku. Hanya kepada-Mu hatiku percaya, hanya kepada-Mu hatiku berharap. Sebab Kau setia, sebab Kau mulia, sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat. Selamanya perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat. Sebab Kau El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar bagi-Mu. Engkau sanggup, Engkau mampu, sebab Kau berkuasa di bumi di surga. Kau berkuasa dalam hidup kami, Kau berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur, kami berserah padamu. Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
usah takut sebab Engkau Allah El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kami bersyukur kami punya Allah El Shaddai. Kami bersyukur punya Allah yang maha kuasa dan maha besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu, sehingga hati kami tenang dalam segala perkara. Sehingga kami boleh terus mendengar suaramu, mendengar arahan-arahan pimpinan dan tuntunanmu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, karena kami aman di dalam-Mu. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang memberkati hidup kami.
Engkau Allah El Shaddai yang membentengi hidup kami, yang melindungi, menjagai, bahkan menuntun langkah demi langkah hidup kami. Dan Engkau yang menopang sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Waktu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Waktu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang daripadamu. Untuk kami beraktivitas, meraih, mengumpulkan, dan menikmati berkat yang sudah Engkau sediakan sepanjang malam waktu kami tidur. Dan kami bersyukur kalau kami boleh mengawali seluruh aktivitas kami, dengan kami bersekutu satu dengan yang lain di dalam nama-Mu, menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu, bahkan kuasa firman-Mu Tuhan. Untuk kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam pagi, selamat pagi semuanya. Tentunya dalam keadaan sehat semua. Ya baik, pagi ini kita mau dengar firman Tuhan, di mana firman hari ini dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Judul perikop dari yang diberikan oleh Lai adalah kembalinya roh jahat. Jadi sebenarnya paragraf ini sebenarnya poin ini itu sebenarnya lengket ya, sambungan daripada yang di atas, Yesus dan Beelzebul sebenarnya. Jadi Injil Matius itu dia tanda Yunus, dimasukkan tanda Yunus. Kalau kita lihat di Lukas itu dia sambung ya, menyatu dengan yang Yesus dan Beelzebul. Artinya ketika Yesus menjelaskan tentang Beelzebul dan semua, disambunglah dengan perikop ini gitu loh. Nah, jadi kalau ini bukan mendadak ya teman-teman, bukan mendadak. Terus Yesus ngomong tentang kembalinya roh jahat itu, sebenarnya sambungan dari atas. Dalam 43 gini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga aku akan juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau kita ke atas, ya, nah ceritanya tentang bagaimana Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Jadi maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi misal kalau kita ada orang yang kesurupan lah, kita bilang gitu, ada yang kesurupan, setan dan semua. Ketika kuasa Tuhan sudah bekerja dan mengusir roh jahat yang pada ada orang itu, harusnya kerajaan Allah sudah datang. Dia sudah harus hidup di dalam kerajaan Allah. Artinya selama dia belum dalam kerajaan Allah, berarti kan kuasa gelap atau roh jahat itu yang memimpin hidupnya. Ya, suka-suka daripada roh jahat itu tentunya. Ya, kalau orang yang hidup dalam kegelapan,
ya kalau kekayaan mungkin bisa, tapi itu upahnya adalah nyawanya gitu loh. Nah, banyak kali kita lihat ketika sudah hampir sampai waktunya, ya nyawanya diambil. Ya, ketika orang dilepaskan dari kuasa roh jahat, sama, dia hidup dalam kerajaan Allah. Maka saya selalu bilang begini, jangan senang dengan mujizat-mujizat. Mujizat itu hanya pintu masuk. Salah satunya ya, pintu masuk. Yang lain banyak lagi. Untuk orang boleh masuk dalam sebuah kerajaan Allah. Tetapi lebih daripada itu, Yesus langsung sambung di sini dalam ayat yang 43 sampai 45 bahwa roh jahat yang keluar itu dia akan masuk kembali mencari tempatnya, rumahnya yang kosong itu artinya hatinya kosong ya. Di sini rumah itu berarti hati ya. Hatinya kosong. Jadi ketika orang sudah dilepas roh jahat daripada hatinya masih kosong tapi hatinya bersih hatinya ya. Hatinya bersih. Di sini kan ada rumah itu kosong bersih. Bersih hatinya tapi kosong, belum ada isinya. Jadi isinya adalah tentu firman Tuhan ya. Isinya Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada di Koremdio ini mendengarkan firman. Jadi dia harus hidup di dalam 4M lah kita ngomong. Menerima, merenungkan, melakukan firman dan membagikan firman. Jadi hidup dalam gaya kerajaan Allah. Karena dalam Roma 14:17 kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Ya, bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sebisa mungkin buat teman-teman, kalau ada orang yang dimenangkan, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pelepasan, ya SPK lah kita bilang sudah di SPK-in, ya itu kan lengkap. Nah, kalau saya sebut SPK itu lengkap. Di situ ada pelepasan hati Bapa, champion gathering-nya ada. Tapi selanjutnya dia harus bawa ke komunitas, ya komunitas. Mau komunitas apa terserah ya, mau one on one, mau hapruta, komsel sebutannya, mau ya ada cool juga, ada apalah ya kayak di Zoom ini ada Koramdio, terserah mau apa sebutannya. Tapi yang jelas dia harus hidup dalam kerajaan Allah, di mana Allah yang memimpin hidupnya, bukan yang lain. Nah, kita harus menolongin murid-murid kita yang kita muridkan itu dia sampai ke tahap memuridkan lagi. Jadi dimuridkan untuk memuridkan. Kalau kita simak yang Pak Hyong sampaikan di awal-awal bulan itu kan dia jelas sampaikan tentang hal ini gitu loh. Ya, tentang pemuritan, gaya hidup sebagai pemuritan. Maka kemarin juga saya juga ada ditanya mengenai beberapa hal dengan pola apa kita mau pemuritan. Kalau saya jelas, saya sendiri mengerjakan 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi tidak ada yang lain. Jadi apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Artinya pasti satu kesimpulan itu pemuritan. Jadi setiap orang, setiap teman-teman yang sudah hidup dalam kerajaan Allah, ya seperti Andri ya di sini kan termasuk baru di sini mungkin ya. Yang paling baru lah ya dari orang-orang yang ada. Nah, kita kawal selalu kepada kerajaan Allah. Jadi mereka ada komsel nanti, ada pelatihan-pelatihan. Nah, kalau SPK kan sudah pribadi ya kan. Kita tidak tergantung kelas sekarang. Pemuritan itu live ya, bicaranya live. Ambil waktu bagi hidup. Nah, kalau saya sendiri
sukanya one on one, ya kan? Kenapa? Ya sebenarnya sama saja semua. Tapi saya pribadi lebih suka seperti itu, bukan rame-rame atau apa. Karena akan lebih maksimal kita one on one itu. Atau hafruta juga boleh. Siapa mau hafruta lah. Yang penting dia hidup dalam kerajaan Allah. Supaya hatinya itu bersih, tapi juga punya firman yang mengendalikan hidup setiap orang. Jangan kita berusaha orang tersebut itu menjadi murid kita gitu loh. Karena itu akan kecewa nanti orang. Kan manusia ini tidak bisa menyenangkan setiap orang. Nah, ketika dia jadi murid Kristus, dia hidup dalam kerajaan Allah, dia melakukan 4M, tentu apapun yang dia temukan dalam kehidupan ini, dia tidak akan cepat menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena hidupnya itu sepadan, selaras dengan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan kan pasti semua seperti doa Bapa kami yang selalu kita baca, kita hafal, bahkan itu kan semuanya lengkap versinya di situ. Ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Berilah kami, itu lengkap sekali menurut saya, itu sudah doa yang paling lengkap. Ya, ditambah-tambah yang lain. Jadi mari teman-teman ya semua, kita boleh minta mujizat, kita boleh Tuhan turut bekerja kalau ada orang-orang yang dipengaruhi kuasa roh jahat, itu boleh bertobat. Nah, saya cerita sebuah kesaksian adik saya tentunya, dan saya yang lain. Adik saya yang bungsu tahun 2016, dia karena dia pernah pasang susu. Rupanya saya tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba pergi minum Baygon? Rupanya dia pernah tanya supaya dia berwibawa, kelihatan berwibawa. Kerja supaya berwibawa, dia pergi pasang susu. Ya, apa susu apa tidak tahu saya. Intinya itulah yang menguasai hidupnya, kuasa gelap. Nah, singkat cerita, dia kacau hidupnya, duitnya banyak habis, termasuk ayunya itu dia juga banyak ambil duit ayunya, habis ya karuan lah pokoknya. Nah, akhirnya dia pada suatu perasa minum Baygon. Tanggal 6 Januari 2015. Jadi saya masih ingat hari itu. Karena saya ada bimbingan nikah dengan salah satu orang polisi. Nah, pas setelah selesai saya terima telepon bahwa adik saya itu belum pulang sejak pagi. Nah, akhirnya saya langsung lacak handphonenya. Rupanya ada di tengah hutan handphonenya. Saya cuma 2. Dia dibunuh karena handphonenya ada di tengah jalan, terus handphonenya dibuang di tengah hutan. Itu dalam pikiran saya, malam itu cari sampai jam 12 malam. Tidak ketemu. Jadi rupanya jarak antara koordinat handphone dengan saya itu sekilometer, rupanya 1 kilometer. Karena tidak ketemu sudah sampai jam 2 malam pagi, subuh, akhirnya saya pulang. Nah, besoknya baru ada orang jam 8 telepon bahwa ada satu orang ini dia minum Baygon, tapi dia sudah agak mending. Dikasihlah koordinatnya di sini-sini. Nah, tempat daripada dia itu minum Baygon, rupanya ada orang tempat buat getah, cuko getah gitu loh. Jadi karena dia minum Baygon mungkin dia panas, jadi malam itu berkutat-kutat lah. Semua lalang di sana tuh habis semua. Dan kenalah
cuko getah itu. Jadi tersiramlah badannya tuh semua hancur itu kemarin dulunya. Akhirnya dilarikanlah ke rumah sakit MMC ya, Abdeman MMC, dan tertolonglah nyawanya. Jadi dia pun mulai sembuh. Seminggu kemudian anaknya meninggal. Nah, seminggu kemudian dia dipaksain ke roh jahat itu lagi. Kamu pergi lagi, minum lagi di situ gitu loh. Jadi roh jahat itu tidak tinggal diam juga. Belum mati, akhirnya dia suruh ke sana lagi, minum lagi. Akhirnya dia ketakutan, dia cari saya, bagaimana. Nah, waktu itu saya kebetulan pas berangkat ke Pekanbaru, akhirnya Pak Heri yang melayani adik saya menerima Yesus Tuhan. Dan dia mulai dipulihkan. Ya, mulai dipulihkan. Ketika saya pulang, baru saya bersama-sama tim itu memberikan dia pengarahan, pemuritan, dan dia hidup dalam sebuah komsel atau kerajaan Allah di mana ya saling menguatkan. Singkat cerita dia dibaptis oleh saya, tapi iblis atau Beelzebul ini, kuasa gelap, tidak tinggal diam lagi. Akhirnya karena adik saya ini yang bungsu, kami cowok bertiga, saya sudah percaya Tuhan, ada 2 lagi, ambangnya sama adik saya di bawah saya, itu nggak senang karena adiknya ini kan percaya, kami 3 cowok, berarti kan harus yang sembahyang tinggal 2, harusnya 2 orang, tinggal 1, jadi ngamuklah, gitu loh. Karena kuasa roh jahat itu yang mempengaruhi, saya percaya mempengaruhi dari adik saya, akhirnya ribut kami. Ribut masalah adik saya ini. Nah, saya bicara kemarin pernah saya kesaksian 5 tahun, itu kami tidak teguran. 5 tahun. Ya, tidak ada teguran, bahkan ribut besar. Ketemu ribut. Nah, jadi, tapi adik saya ini kan setelah dilepaskan, dia hidup dalam kerja, dipulihkan. Ekonominya dipulihkan, hidupnya dipulihkan, makin lama makan ke sini. Setelah 5 tahun, kita lihat ada hasilnya gitu loh, dari ketika dia sebelum mengikuti Yesus dan sesudah mengikuti Yesus. Ya, dia banyak terlibat di dalam doa, bersama tim doa tentunya. Ya, senang saya lihatnya. Pertumbuhannya ada gitu loh. Dan hari ini kita juga melihat bahwa dia bekerja, ya dulu bekerja sama teman, sekarang dia mandiri, usaha sendiri. Tuhan memberkati hidupnya, memberkati pekerjaannya. Kemarin baru saya datang pergi ke rumahnya, dia beberapa kali ngomong, saya udah pindah nih rumah. Ini lebih besar. Puji Tuhan, harganya harganya kecil, rendah. Harga yang sama dengan rumah yang sama, yang lama itu harganya sama, tapi ini bisa parkir mobil banyak. Karena dia salon mobil kan, nyalon. Nah, akhirnya ya saya disuruh ke sana beberapa kali. Nah, saya udah beberapa kali ke sana, kemarin tidak ada kegiatan. Ada kegiatan, tapi saya sempatkanlah ke sana untuk jalan-jalan juga, untuk hibur dia gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, banyak teman-teman juga yang mensupport dia. Saya percaya banyak yang support dia. Ya, kemarin saya ditunjukkan ini dari Andi, mensupport pelihara jangkrik. Nah, jangkrik. Jadi rupanya dari Andi juga ada tempat kotaknya dikasih ke dia piara. Karena dia kegiatan banyak di rumah kan, jadi dikasihlah kotak-kotaknya. Dia ngomong, wah kalau ini jadi ini 30 kilo nih, ya puji Tuhan, 30 kilo. 30 kilo kali 50 berarti kan 1,5 juta, ya puji Tuhan lah, nanti kita makan mie lah. Ya seneng ya saya melihat adik saya, terutama adik saya lah daripada jauh-jauh. Kalau yang lain-lain banyak sekali sih yang sudah dilepaskan banyak, ya kan. Tapi hari ini juga tidak ada di gereja. Banyak yang dilepaskan, ya banyak ada di gereja juga. Tapi puji Tuhan ada contoh yang baik buat adik saya. Hari ini dia sangat antusias ya. Jadi dia selalu
antusias, dia memberitakan kabar baik lebih dari banyak dari saya kayaknya sekarang. Dia lebih berani dia sampaikan tentang kebenaran ke orang lain. Kalau kita masih jaga jarak, karena kadang nggak enak atau apa, takut orang tersinggung atau apa. Dia sih tidak takut orang tersinggung. Semua teman-teman itu disampaikannya tentang itu. Ya, tapi mereka juga melihat perubahan hidup si adik saya itu ya. Wah, ternyata sekarang luar biasa ya. Ya, nah disitulah kita bisa ada jeda, kita bisa masuk ya, bahwa kemarin juga saya kan buru-buru pergi karena memang ditunggu untuk pergi ke kuburan dalam rangka 100 hari daripada kontinu saya kan. Kontinu saya. Nah, kontinu saya kenapa sama ako saya ini? Saya sejak kecil tinggal sama mereka. Jadi sebenarnya sejak 3 tahun itu saya tinggal sama keluarga, sama ako nih, ako Atiu ini. Jadi sebenarnya saya dibesarkan oleh ako Atiu ini. Jadi mereka juga menganggap saya sebagai anak. Jadi walaupun saya sudah percaya Yesus, segala sesuatu, kadang mau ambil sebuah kebijakan, mau apa, saya dipanggil. Nah, termasuk anaknya yang nomor 1 kan di Jakarta kan. Jadi ketika ada persoalan atau apa, pasti saya dipanggil sebagai ketua, sebagai pelaksana. Nah, di situ. Jadi beberapa hari ketika saya di Jakarta, saya diteleponi terus, kapan balik? Kapan balik? Bisa udah ini. Nah, jadi pas kemarin saya bisa kesaksian di seluruh keluarga besar juga gitu loh. Jadi ada kesempatan yang bagus gitu loh. Waktu kita punya kesempatan, kita kesaksian lah, masukkan kesaksian tentang Tuhan. Ya, kita adalah saksi Kristus. Sampaikan tentang kebenaran itu. Bahwa kalau bukan karena Kristus, ya kita tidak bisa apa-apa. Itu sangat bagus gitu loh. Jadi begitu. Ketemulah orang yang tukang bikin rumah-rumahan. Ya kan? Ceritalah gini. Kita dengerin juga gitu loh. Nah, cuman belum ada tahu selanya, kita jangan masuk dulu gitu loh. Seperti itu. Nah, demikian teman-teman buat pagi ini ya. Pelepasan is okay ya. Kuasa gelap kita ya, oke. Tapi lebih daripada itu, tingkatkanlah kepada menjadikan orang itu murid Kristus. Itu lebih penting daripada yang lain-lain. Kalau roh kuasa setan ini, kalau konseling itu 80%, 90% konseling. Kalau yang pelepasan, pengusiran itu paling 5-10%. Karena ketika orang menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saat itu dia hidup dalam kerajaan Allah, maka kerajaan kegelapan harus pergi. Ya, sampai makin ke sini kita makin belajar bahwa tidak terlampau sulit sebenarnya kalau kita mengerti frase dan tahapnya gitu loh. Jadi orang itu harus menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Itulah satu-satunya kunci. Orang dilepaskan. Habis itu ya nanti ketika Yesus berkuasa ya kita hanya melaksanakan bagian kita. Ya kalau diusir perlu diusir, usir. Kalau dia hidup dalam kerajaan otomatis dia akan meninggalkan kerajaan terang ya, gelap itu. Dan kuasa gelap juga tidak bisa menyentuh kita. Nggak ada ceritanya. Ya, jangan takut. Serangan balik nggak ada itu. Nggak ada serangan balik, teman-teman. Kalau serangan balik, kecuali ini, kita kosong pikiran kita. Kita belum diisi oleh firman Tuhan. Nah, itu bisa serangan balik. Tapi banyak hamba Tuhan juga itu memegang bahwa ada serangan balik lah. Harus ada beginilah, begitulah, doa dulu dan segala macam. Itu hamba Tuhan apa itu? Nggak tahu ya saya. Nggak belajar kali itu. Saya selalu ditanya, Pak, kok hamba Tuhan itu ngomongnya begini-gini? Nggak usah dipercaya, nggak usah didengar lah. Terlalu banyak terawang-menerawang. Nggak perlu tuh. Apalagi sampai
seminarkan tentang roh jahat. Memang saya tidak perlu. Karena roh jahat kenapa harus diseminari? Harusnya Yesuslah, Tuhanlah yang diseminari gitu loh. Diseminarkan, dibanggakan kuasanya. Ini banggakan kuasa setan. Nggak ada. Menurut saya nggak perlu. Ya teman-teman. Demikian saya pagi ini ya. Bisa panjang ceritanya ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Santo. Nah, saya mau meneguhkan apa yang disampaikan Pak Santo di awal. Saya nggak tahu saya menyebutnya ini sebuah kesalahan sistem mungkin ya. Tapi harusnya ayat ini benar-benar diperhatikan di dalam kekristenan. Karena kalau orang yang percaya kepada Yesus tidak dimuridkan terus-menerus, nah firman Tuhan pagi hari ini jelas katakan, kalau dia nggak dimuridkan, nggak hidup bertekun di dalam firman, tidak hidup bertekun dalam persekutuan, terus selalu berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti, maka keadaannya akan lebih kacau lagi. Lebih kacaunya dalam artian sepertinya dalam tanda kutip kelihatan rohani, tapi sebenarnya kehidupannya babak belur. Dan itulah potret kekristenan sampai hari ini, secara umum maksudnya ya. Artinya begini, saya juga tidak bisa menyatakan siapa yang memulainya, walaupun kita tahu kembali-kembali sebenarnya kita harus salahkan iblis, tapi disalahkan karena memang itu pekerjaan dia untuk merusak semua tatanan yang Tuhan mau sebenarnya. Artinya kan tanpa sadar sistem yang terbangun ratusan tahun di gereja, itu kan akhirnya hanya menjadikan orang-orang yang tadinya bukan pengikut Yesus, bukan percaya Yesus, ketika dia terima Injil, dia hanya dijadikan sekedar orang yang beragama Kristen. Yang kalau hari Minggu wajib datang ke gereja, bawa persepuluhan dan persembahan. Nah, sudah pulang. Dan dari sisi gereja, kan kami sudah khotbahin Pak hari Minggu. Padahal survei dengan jelas memberikan dampak dari khotbah hari Minggu itu cuma 2%. Karena tidak semua orang bisa menyerap seluruh isi khotbah dan terus mempraktekkan. Makanya muncullah istilah-istilah akhirnya Kristen tomat, hari Minggu tobat, hari Senin sampai Sabtu kumat. Nah sekarang nggak lagi sampai hari Senin, pulang gereja aja sudah kumat. Nah atau kapal selam. Sehingga kekristenan, potret kekristenan secara umum kacau balau. Justru di kantong-kantong Kristen kita lihat bagaimana kacaunya hidup orang Kristen, tingkat kejahatan, rumah tangga berantakan, kinerja yang tidak excellent. Itulah sesuatu yang miris. Kenapa? Karena mereka pikir mereka sudah jadi orang Kristen. Ya, hanya sekedar jadi orang yang beragama Kristen, iya. Yang tiap hari Minggu pokoknya datang ke gereja. Di gereja semua kelihatan jadi seperti malaikat. Padahal hidup hari-harinya seperti apa? Firman Tuhan katakan kalau hatinya nggak diisi dengan firman, dia nggak membangun gaya hidup. Kisah Rasul 2 ayat 42, itu bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan, selalu berkumpul, berdoa, memecahkan roti, ya hidupnya akan kembali. Makanya kenapa kadang kita bisa lihat ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang nggak percaya Yesus. Aduh Pak, aku juga kenal banyak orang Kristen Pak, kelakuannya lebih baiklah akulah daripada dia Pak. Nah, tapi ya come on, melalui ayat ini kita bersyukur, kita harus bangun pola. Sekali lagi, sebuah sistem yang harus kita bangun, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 42. Memang sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan siapapun, artinya gini loh, kalau pemimpin-pemimpin rohani tetap dengan pola one man show, dia nggak akan bisa memuridkan seluruh jemaatnya. Dia hanya bisa mengumpulkan orang Kristen di gerejanya. Makanya saya mendorong setiap kita, bahkan setiap pemimpin, kita sudah banyak terima kebenaran. Pemimpin harus melahirkan pemimpin. Kita nggak usah takut kalau orang yang kita injili, kita menangkan, terus kita muridkan, bahkan lebih hebat dari kita. Harusnya kita bangga. Makanya ya, saya bersyukur di Pelita kita berani merilis, melepas untuk
orang-orang kita muridkan untuk memimpin orang lain, bahkan sampai harusnya 4 generasi minimal. Seperti Paulus katakan, kita harus mempercayakan orang yang cakap untuk mengajar orang lain. Nah, pola itu akan sangat terbangun kalau kita bangun pola gaya hidup jemaat mula-mula. Dari sejak mereka percaya Yesus, dibaptis, mengalami kesembuhan batin, kelepasan, maka didampingin seperti bahasa Pak Santo tadi. Setiap hari sampai mereka benar-benar bertumbuh siap dan mereka memuridkan orang lain. Nah, jadi bukan cuma sekedar pokoknya dia terima Yesus, dibaptis, dikumpulin di gereja. Nah, makanya sehingga gereja hanya menjadi sebuah tempat untuk berkumpul seperti khotbah saya minggu kemarin. Sehingga rentan sekali untuk terjadi gesekan, terjadi perpecahan, atau seperti bahasa Pak Simon, kalau nggak ada persekutuan, maka yang ada di dalamnya hanya perseteruan. Kenapa? Karena mereka nggak bertekun dalam firman. Mereka tetap dengan pola hidup yang lama, bahkan lebih jahat kata ayat firman Tuhan ini. Dibungkus dengan hal-hal rohani sepertinya, tapi di dalamnya penuh dengan intrik dan kepentingan. Makanya ada kalimat yang saya katakan, kalau gereja mula-mula kan akhirnya kekristenan itu menyebar dengan luar biasa. Kenapa? Karena ketika mereka sudah mulai nyaman di Yerusalem, Tuhan sengaja buat ada aniaya, sehingga mereka tersebar kemana-mana. Tapi luar biasa ketika mereka tersebar, mereka tetap membawa pola gaya hidup mereka. Bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti. Sehingga kekristenan menyebar. Nah, sekarang terbalik. Karena di dalam saling menganiaya, karena kepentingan masing-masing, maka pecah, cari nyaman masing-masing. Makanya bertahun-tahun dulu sampai hari ini selalu kalau ada orang yang ngalami hal-hal yang seperti itu, saya ngomong, waduh, kenapa kok kesini? Ya Pak, saya nggak bertumbuh di sana. Saya bilang mungkin bukan nggak bertumbuh, nggak nyaman. Tapi ya sudahlah, apa yang sudah terjadi di belakang sudahlah. Tapi kita mulai dengan hal yang baru bersama Tuhan di Pelita Community, kita bangun pola hidup yang baru sesuai dengan firman, yaitu setiap orang yang kita menangkan, kita muridkan. Jangan jadikan orang yang kita injili untuk jadi jemaat kita, enggak. Karena jelas Matius 28 ayat 20, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Bukan murid Harry, bukan. Mau seberapa banyak pun orang yang saya injili, menangkan, saya baptis, mereka bukan murid saya, mereka murid Yesus. Tugas saya adalah seperti apa yang Yesus katakan berikutnya, ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Apa yang Yesus sudah ajar kepada saya, ya saya ajar mereka, selesai. Selanjutnya ya mereka harus seperti Kristus. Mereka menjadi murid Kristus yang akan memuridkan orang lain. Nah, pola ini harus kita bangun. Nah, bertahun-tahun ya terbentuk kan, hanya pemimpin rohani yang memimpin, seakan-akan dia hebat, yang tahu semuanya, dia ngajar. Jemaatnya jadi boboho, jadi cuman santai-santai, hari Minggu datang, Pak yang penting aku sudah baik-baik, hari Minggu aku datang gereja, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan persembahan, sudahlah aku sudah jadi orang Kristen yang baik. Nggak sampai batas itu. Saya mendorong setiap kita, jadilah pemurid, muridkan orang lain. Nggak usah banyak-banyak, Yesus saja cuma 12, Bapak Ibu. Jangan merasa kita bisa lebih hebat dari Yesus, terus pakai ayat. Kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang Yesus katakan. Iya, saya bisa percaya, saya tahu firman Tuhan itu. Dan saya percaya. Tapi mulailah dari satu orang saja, nggak usah muluk-muluk. 1, 2 orang, intens, muridkan. Sampai mereka benar-benar mengalami perubahan hidup, menjadi serupa dengan Kristus. Dan mereka akan siap memuridkan orang lain. Jadi sekali lagi terima kasih untuk apa yang Pak Santo sampaikan. Dan biarlah ayat ini benar-benar menjadi sebuah warning bagi kita. Seperti Pak Santo tadi, contoh Andri yang masih baru, nah harus dimuridkan terus. Sampai dia ngerti kekristenan itu apa, sampai dia menjadi seperti Kristus. Sehingga dia bisa memenangkan yang lain, seperti itu. Jadi saya mendorong, yuk kita mulai. Pandemi ini kita bersyukur karena itu membuat kita benar-benar diobrak-abrik seperti firman Tuhan katakan, seperti induk Raja Wali membongkar bangkir sarangnya
untuk melatih anak-anaknya terbang. Selama ini kan sudah nyaman, yang penting wah gerejaku bagus, fasilitasnya oke. Hari Minggu aku datang, aduh nyaman, pengkhotbahnya hebat-hebat, praktek juga kagak. Tapi yuk come on, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, dari saya itu saja mau meneguhkan. Silakan yang lain. Kalau mungkin ada yang mau tambahkan, kalau tidak saya serahkan kepada Hengki. Karena juga sudah jam 6 kurang 3 menit. Yuk, silakan Heng. Ya, terima kasih. Aku mau cerita sedikit. Dahulu kan aku juga terikat sama narkoba kan. Itu aku diajak Pak Santo dan juga dibimbing Pak Santo awalnya kan, supaya tidak terikat lagi sama narkoba. Tapi kan memang Pak Santo memang sudah mengajak, sudah membantu melepaskan. Dan juga kalau aku tidak hidup terus di dalam komunitas, tidak hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan, dan juga tidak di dalam dibimbing, terus masuk di dalam suatu komunitas, otomatis pasti saya juga akan balik kembali lagi. Saya tidak jauh-jauh memberikan contoh, maaf ya, di sini juga ada Along, ada Denny. Kalau teman-teman saya yang lain-lain ini, kalau tidak di dalam komunitas dan juga tidak terus belajar merenungkan firman setiap hari, aku rasa teman-teman saya yang lain ini bisa balik lagi kembali gitu loh. Nanti kalau di lain kesempatan mungkin Along bisa memberikan kesaksian, atau Denny juga bisa memberikan kesaksian. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, seperti saya yang terikat ini, otomatis bisa balik lagi dalam komunitas. Makanya kita tuh harus mengenal Tuhan secara lebih sungguh-sungguh gitu loh, yaitu selalu mempraktekkan 4M yang seperti Pak Santo ngomong. Itu aja yang saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Mari kita masuk dalam doa pagi hari kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, dan juga kami mau terus mengenal Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh terus mengenal kepribadian Engkau ya Tuhan, yaitu dengan cara membaca firman, merenungkan firman-Mu Tuhan, dan juga kami mau terus hidup di dalam komunitas, serta kami akan membagikan kebenaran-kebenaran-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan kepada orang-orang lain ya Bapa. Biarlah banyak orang-orang lain juga Tuhan yang dimenangkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami juga berdoa Tuhan buat Cece dan juga anaknya ya Tuhan yang sudah pulang dari rumah sakit ya Tuhan, keluarga dari Pak Heri ini ya Bapa, dan juga papanya Pak Heri yang semakin hari semakin baik ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus tolong keluarga besar Pak Heri ini ya Bapa. Kami serahkan keluarga besar Pak Heri ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami di pagi hari ini juga berdoa buat suku anak dalam ya Tuhan. Kami tahu Tuhan di akhir-akhir ini mereka semakin hari semakin susah untuk kehidupan mereka ya Tuhan, untuk berburu babi ya Bapa. Tapi kami tetap berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang akan pelihara orang-orang yang berharap di dalam Engkau. Tuhan yang akan terus memberkati suku anak dalam ini ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat, langkah-langkah apa yang harus mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat apapun yang mereka akan lakukan ya Tuhan. Tuhan berkati suku anak dalam ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang di suku anak dalam ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan di mana rumah Andri Tuhan mau dijadikan rumah doa-Mu ya Bapa. Dari mana tempat ini Tuhan juga akan bersekutu Tuhan, menghadirkan kerajaan-Mu ya Bapa. Di air hitam Tuhan, kami percaya melalui rumah Andri ini juga Tuhan, banyak orang juga akan dimenangkan ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Andri dan Lita ya Bapa, menjadikan saksi-Mu Tuhan di air hitam ya Bapa, bahwa mereka berubah
karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup keluarga ini ya Tuhan. Tuhan pakai keluarga ini untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa juga ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga Andri ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat Mama Meliana dan juga papanya Along ya Tuhan, yang saat ini juga terpapar COVID-19 ya Bapa. Biarlah kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami serahkan keluarga Along Meliana ke bawah tangan kuasa-Mu. Hamba juga berdoa buat Mama dan Papa hamba-Mu yang saat ini juga terpapar, yang sudah mulai berangsur-angsur pulih ya Tuhan. Biarlah kami juga bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga terus pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap virus yang ada di dalam tubuh mereka, Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah imun mereka juga akan kuat dan imun mereka juga akan melawan virus-virusnya ya Tuhan. Kami serahkan juga Papa dan Mama hamba-Mu ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, di akhir-akhir ini di bangsa kami Indonesia Tuhan, pandemi ini terus merajalela ya Tuhan. Biarlah juga kami berdoa, kami berharap kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, setiap orang yang sudah terpapar di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan mereka imun tubuh yang kuat ya Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga setiap mereka yang belum terpapar Tuhan, biarlah kami tahu Tuhan ada payung perlindungan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus setiap mereka yang belum terpapar dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, perekonomian bangsa kami saat ini Tuhan merosot jauh turun ya Tuhan. Biarlah kami berharap ya Tuhan, kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Dari sisi setiap sisi Tuhan, dari perkebunan Tuhan, pertambangan juga Tuhan, dan juga setiap industri juga Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali Tuhan perekonomian bangsa kami ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan, dan juga staf menteri yang ada ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat Tuhan. Langkah-langkah apapun yang mereka ambil Tuhan, biarlah untuk membawa bangsa kami lepas dari pandemi ini Tuhan. Membawa bangsa kami Tuhan, membuat perekonomian yang lebih baik lagi ya Bapa. Dan juga membawa bangsa kami Tuhan untuk memberi keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa, negara, dan kota dimanapun yang kami berada Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Simon tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu semakin hari hati kami semakin merasakan bahwa karena Beliau mempunyai arti bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan, hidup kami adalah hidup yang boleh menjadi saksi-Mu. Kami mau minta kepada-Mu Tuhan, perbarui akal budi dan pikiran kami supaya kami tetap Tuhan semakin hari semakin lebih dekat kepada-Mu, semakin hari semakin kami bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Tuhan Engkau masih izinkan kami. Dan kami mau Tuhan hari ini beraktivitas. Sebelumnya biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Memimpin, menolong, dan menuntun kami. Biar langkah-langkah kami tidak menyimpang dari ajaran yang kami terima Tuhan. Terima kasih berkati setiap kami Tuhan dan sertai setiap langkah kami dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Terpuji nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.